Namun kami juga terus akan mendorong berbagai instrumen yang memang sifatnya spesifik. Telah disebutkan dalam RPJM mengenai Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pangsa aset keuangan syariah yang telah mencapai 51,42% makin akan ditingkatkan. Dan untuk jujur saja, yang banyak menggelembungkan aset itu adalah instrumen keuangan negara. Sukuk di Indonesia didominasi oleh sukuknya negara. Korporasi mungkin perlu untuk didorong lebih banyak lagi. Tanpa itu Indonesia tidak akan menembus pada radar yang cukup tinggi, baik sukuk lokal maupun global. Masyarakat kita kelas menengah yang di sini pasti memiliki tabungan, mereka membutuhkan alat investasi. Dan oleh karena itu bisa meletakkan di bank syariah yang kita sudah merge waktu itu Pak Kiai Ma'ruf yang meminta cukup persisten agar terjadi sebuah skala yang besar, dan itu terjadi dengan reformasi undang-undang P2SK. Beliau sangat meneliti pasal-pasal yang akan memberikan keberpihakan kepada bentuk institusi yang berbasiskan pada syariah. Kita terus akan mendorong berbagai instrumen itu, termasuk aset wakaf uang yang masih perlu untuk terus didorong, dan untuk kita bisa mencapai tadi yang disebut peringkat yang tinggi. Kalau saya sedang diskusi dengan Presiden Islamic Development Bank mengenai anggota dari ISDB, adalah negara-negara OIC. Terus tenang, negara OIC itu dibagi menjadi seperti dua polar. Mereka yang borrowing dan biasanya miskin dalam kondisi fragile, bahkan perang. Dan kelompok yang memiliki sumber daya alam seperti minyak dan gas. Dan mereka adalah negara-negara teluk. Tidak banyak negara in between yang baik, tumbuh, stabil. Indonesia adalah salah satunya yang sangat sedikit itu. Dan karena cerita tentang negara OIC yang sukses mengelola ekonomi itu masih sangat sedikit. Jadi ini juga menjadi salah satu PR bagi kita. Apakah Indonesia akan mengisi kerinduan adanya negara yang mayoritas penduduknya Islam, yang menjalankan value keislaman, dan dia bisa menjadi ekonomi besar, terbesar, dan terus kuat untuk bisa kita jalankan dan kita ciptakan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu kita terus perlu untuk mengelola ekonomi secara baik. Dan untuk itu Presiden melalui Astacita membangun mulai dari bawah. Tadi persis pidatonya Pak Anwar Abbas. Dari grassroots. Koperasi Merah Putih. Pemeriksaan kesehatan gratis. Makan bergizi gratis. Sekolah rakyat, ketahanan pangan dengan mengempower petani, kampung nelayan, dan sekarang kita bicara tentang nelayan. Semuanya adalah pada level akar rumput. Saya mau mengajak, kalau tadi Pak Gubernur menggunakan soundbite, saya menggunakan angka yang sangat jelas. Program itu sudah ada. Koperasi Merah Putih dengan dana, kalau masing-masing 2,5 miliar, kita akan bicara lebih dari 250 triliun di setiap desa dan kelurahan. Pertanyaan saya kepada kita semua, teman-teman yang bekerja di ekonomi syariah mampu nggak menginfiltrasi nilai-nilai ekonomi syariah di dalam tata kelola ekonomi Koperasi Merah Putih? Karena wadahnya sudah dibuat, isinya ada.
Infusing value adalah tugas kita semua. Makan bergizi gratis tahun ini 71 triliun, kita cadangkan tambahan 100 triliun. Tahun depan kalau Pak Rahmat tahu sekali, kalau 82 juta akan mendapatkan itu lebih dari 300 triliun. Dananya ada, value chain-nya tadi kalau mau dibuat dilingkan dengan tadi gerbang santri, value chain halal, kami sudah membuatkan programnya. Teman-teman mau bersibuk-sibuk untuk mengisi dalam bentuk gerbang value chains-nya untuk meningkatkan industri halal. Sekolah rakyat 200 sekolah sampai tahun depan. Saya kemarin tanya, anak-anak diberi makan 3 kali sehari, 2 kali snack. Siapa yang mensuplai? Jadi artinya kailnya sudah ada. Teman-teman perlu mengaitkannya itu, dan saya berharap di dalam Sarasehan ini lebih berfokus kepada strategizing dari platform presiden yang sudah memberikan pemihakan dan tujuan untuk mencapai keadilan di bumi Indonesia. APBN adalah instrumen bagi kita semuanya, dan kita akan terus menggunakan instrumen itu untuk bisa menjawab dan mencapai ideal-ideal yang ingin kita capai, tujuan-tujuan ideal yang ingin kita capai. Maka kita terus mengembangkan berbagai di dalam APBN. Mungkin tidak perlu ditarik ke belakang dari mulai undang-undang mengenai perbankan syariah, lembaga keuangan non syariah. Kita mengeluarkan SBSN, surat berharga syariah negara, bahkan karena Islam adalah juga bicara tentang sustainability, kita mengeluarkan sukuk hijau, sovereign, dan itu adalah yang pertama kali di dunia. Kita telah mengisu 7,7 miliar US dollar. Di pasar domestik 84,7 triliun, di mana banyak investor retail. Saya harap yang di ruangan ini termasuk yang membeli SBSN retail kita, karena dia adalah untuk membangun berbagai proyek-proyek dari mulai kampus-kampus, sekolah, rumah sakit. Green Sukuk langsung meningkatkan tadi ranking Indonesia di dalam keuangan syariah global. Dan kita masih bisa menstrukturkan karena program-program Bapak Presiden mengenai hilirisasi semuanya basisnya adalah aset yang tangible. Biasanya ekonomi syariah membutuhkan itu sebagai underlying asset. Kalau itu semua distrukturkan secara syariah, saya yakin kita akan melejit nomor 1 di dunia. Itu adalah salah satu cara strategi yang menurut saya perlu untuk dipikirkan dan diikhtiarkan. Tantangan paling besar adalah bagaimana dengan struktur yang sifatnya syariah tidak menambah beban, tidak menciptakan inefisiensi, dan kemudian bahkan menimbulkan moral hazard. Karena sama seperti instrumen yang lain, begitu dia digunakan dengan etika yang salah, maka dia juga bisa menjadi instrumen yang menyengsarakan. Maka kita juga perlu untuk saling menjaga. Saya tidak akan menyampaikan mengenai berbagai instrumen lain yang terus kita dorong, seperti kas, wakaf, link, sukuk. Ini juga salah satu kita coba lakukan. Instrumen yang kita terus berinovasi dengan berbagai cara tetap sesuai dengan prinsip kesyariahan, namun bisa menjawab masalah kekinian yang nyata. Dan ini telah mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank sebagai Innovative Financing
sosial yang berbasis wakaf. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang semuanya terus melakukan inovasi. Saya tidak ingin contohnya hanya satu, yang pertama kali dulu sama Pak Kiai Maruf kita luncurkan ya Bapak, yaitu Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Harusnya ada yang lain dan segera bisa menyusul. Tadi yang disebut sebagai penumpang. Proyek-proyek yang terus kita akan tingkatkan mengenai bagaimana penggunaan nilai buku untuk pengalihan dan perolehan harta untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan usaha. Persepsi mengenai ekonomi syariah yang dianggap lebih repot dari sisi strukturnya harus bisa kita hilangkan. Dan ini kerjasama dengan MUI menjadi luar biasa penting karena Dewan Syariahnya ada di dalam MUI. Bagaimana kita bisa menjawab masalah-masalah dengan efisiensi tanpa mengkompromis keadilan. Tetap memiliki etika yang tinggi tanpa menciptakan beban kepada yang harus melakukan. Itu adalah tantangan nyata. Karena kalau tidak yang muncul adalah instrumen lain yang menjawab berbagai kebutuhan itu. Oleh karena itu kita akan terus mendorong, termasuk di dalam APBN adalah mendorong mengenai masalah sertifikasi halal.